Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arif Setiono. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait bilangan bulat. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu bilangan bulat, definisi dan jenis-jenis bilangannya, marilah sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Sebelum saya jelaskan definisi dari bilangan bulat, di sini saya akan menjelaskan bahwa bilangan bulat itu sendiri dibagi menjadi beberapa bilangan. Di antaranya, yang pertama itu ada yang dinamakan bilangan negatif. Bilangan bulat negatif itu adalah bilangan bulat yang seluruhnya bernilai negatif atau dilambangkan dengan tanda minus. Contohnya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Jadi kalau ada semua bilangan bulat yang nilainya negatif, maka dia dinamakan bilangan bulat negatif. Setelah itu ada yang namanya bilangan cacah. Bilangan cacah itu adalah bilangan bulat yang bernilai positif yang diawali dengan angka 0 dan kedepannya nilainya adalah selalu positif, berarti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sampai sini bilangan cacah dibagi lagi menjadi berbagai bilangan. Yang pertama itu adalah bilangan 0. Bilangan 0 itu sendiri adalah bilangan yang angkanya 0 saja. Nah, kalau ada bilangan yang angkanya 0 saja, dia masuk ke dalam bilangan 0. Kemudian, selain bilangan 0, ada juga yang namanya bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan bulat yang bernilai positif yang diawali dengan angka 1. Nah, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, jika ada bilangan bulat positif yang diawali dengan angka 1, maka dia masuk ke dalam bilangan asli. Sampai sini, bilangan asli masih dibagi lagi menjadi 4 jenis bilangan. Yang pertama adalah bilangan ganjil. Definisi dari bilangan ganjil itu adalah bilangan yang tidak bisa dibagi dua, yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, ini adalah bilangan ganjil. Kemudian, ada yang namanya bilangan genap. Nah, bilangan genap ini adalah bilangan yang habis dibagi dua. Contohnya 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang namanya bilangan prima. Nah, definisi bilangan prima itu adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan juga habis dibagi bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kenapa 2 masuk bilangan prima? Karena 2 ini habis dibagi 1 dan habis dibagi bilangan itu sendiri. Itu 2 dibagi 1 hasilnya 2, 2 dibagi 2 hasilnya 2. Kemudian 5 habis dibagi 1 dan 5 habis dibagi 5. Jadi kalau ada bilangan yang habis dibagi 1 dan habis dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka dia masuk ke dalam kategori bilangan prima. Dan yang terakhir ada yang namanya bilangan komposit. Bilangan komposit itu adalah bilangan yang habis dibagi 1, kemudian habis dibagi bilangan itu sendiri, ya, dan juga habis dibagi dengan bilangan faktornya. Contohnya itu adalah misalkan 4, 6, 8, 9, dan seterusnya. Kenapa 4, 6, 8, 9, dan seterusnya dia masuk bilangan komposit? Karena 4 habis dibagi 1, kemudian 4 habis dibagi bilangan itu sendiri, dan juga 4 habis dibagi dengan bilangan faktor. Bilangan faktornya itu adalah 2. Kemudian 6 juga habis dibagi 1, 6 habis dibagi bilangan itu sendiri yaitu angka 6, dan juga 6 habis dibagi dengan bilangan faktornya. Bilangan faktornya itu adalah 2 dan 3. 9 pun juga sama, dia habis dibagi 1 dan juga habis dibagi dengan bilangan itu sendiri yaitu 9, dan juga habis dibagi dengan faktornya yaitu 3. Maka kalau ada angka yang dia memiliki syarat habis dibagi dengan 1, dibagi dengan bilangan itu sendiri, dan dibagi dengan faktor, maka dia masuk ke dalam kategori bilangan komposit. Iya, ini adalah macam-macam bilangan bulat. Maka dari berbagai jenis bilangan ini dapat kita simpulkan bahwa bilangan bulat itu adalah artinya bilangan yang terdiri dari negatif, 0, dan juga positif. Ini adalah definisi bilangan bulat. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada yang namanya membandingkan bilangan bulat. Di sini ada contoh. Tentukanlah bilangan-bilangan tersebut dengan menggunakan lambang kurang dari atau lebih dari. Nah, di sini ada 4 contoh. Tugas kita adalah membandingkan. Kita menentukan apakah dia kurang dari atau lebih dari. Untuk membandingkan caranya bagaimana? Pertama kita lihat dulu yang A. Yang A ini adalah
yang paling depan angkanya negatif 1 dan yang belakang itu angkanya negatif 3. Di sini untuk menentukan apakah dia kurang dari atau lebih dari, kita lihat dulu dari angkanya. Ingat, saya tulis di sini, bilangan negatif apabila angkanya semakin besar, maka nilainya semakin kecil. Nah, ya, berarti dari angka 1 dengan angka 3, dua-duanya negatif, mana yang paling besar, yaitu 3. Sesuai dengan syarat tadi, kalau bilangan negatif, apabila angkanya semakin besar, maka nilainya semakin kecil. Berarti angka negatif 1 lebih besar dari angka negatif 3, maka lambang yang tepat adalah lebih dari. Seperti ini. Kemudian, contoh nomor 2, yang B-nya, di sini ada negatif 3 dan positif 4. Sama-sama kita ketahui, kalau ada negatif dengan positif, maka lebih besar positif. Berarti negatif 3 lebih kecil atau kurang dari positif 4. Nah, kemudian yang C, di sini sama-sama 4, cuman yang satu itu positif, yang satu negatif. Ya, sama seperti yang B, kalau positif selalu lebih besar daripada negatif. Berarti 4 lebih besar dari negatif 4. Dan yang D, di sini ada angka 2 dan juga angka 0. Dari kedua angka ini sudah dapat kita simpulkan bahwa 2 lebih besar dari 0. Maka yang D jawabannya lebih besar. Bagaimana sampai sini? Mudah ya? Jadi, untuk menentukan apakah bilangan ini lebih dari atau kurang dari, kalian harus paham terlebih dahulu syarat-syaratnya. Seperti tadi, kalau bilangan negatif semakin besar angkanya, maka dia akan semakin kecil nilainya. Kalau positif, semakin besar angkanya, nilainya tetap semakin besar, kebalikannya. Lanjut, materi yang selanjutnya itu ada yang namanya mengurutkan bilangan. Di sini tugas kalian adalah diminta untuk mengurutkan bilangan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ada 2 contoh, A dan B. Mari kita jawab. Kita urutkan dari yang kecil sampai yang paling besar. Di sini ada 2 jenis angka negatif dan juga positif. Nah, maka sama-sama kita ketahui untuk menuliskan angka dimulai dari angka negatif. Angka negatif yang paling kecil itu adalah angka 5. Berarti dimulai dari negatif 5, kemudian negatif 4, lalu negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Nah, ini jawabannya adalah seperti ini. Jadi kita urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dimulai dari angka negatif, kemudian 0, dan diakhiri dengan angka positif. Jika diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian selanjutnya, soal yang B, masih sama ya, kita diminta untuk mengurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kita cari tahu dulu nih, soal yang B, manakah angka yang paling kecil? Yaitu angka negatif 12, berarti kita mulai dari negatif 12, kemudian negatif 9, lalu negatif 6, negatif 3, kemudian 0, 3, 6, dan 9. Begini caranya. Jadi untuk mengurutkan dari yang paling kecil, berarti dimulai dari negatif, kemudian 0, dan diakhiri dengan positif. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ya, beginilah caranya untuk kita mengurutkan bilangan bulat. Dianalisa terlebih dahulu, dilihat mana yang paling kecil dan yang paling besar. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada yang namanya operasi dasar bilangan. Operasi dasar bilangan itu apa sih? Jadi operasi dasar bilangan itu adalah kita diminta untuk mencari tahu hasil dari bilangan bulat. Ya, bilangan bulat itu dihitung berapa hasilnya. Nah, cara menghitungnya atau operasi dasarnya itu terdiri dari 4. Yang pertama ada yang namanya penjumlahan, yang kedua ada yang namanya pengurangan, yang ketiga ada yang namanya perkalian, yang keempat ada yang namanya pembagian. Ya. Yang pertama akan kita bahas adalah penjumlahan. Penjumlahan itu dilambangkan dengan tanda plus. Nah, ini namanya ditambah atau penjumlahan. Contohnya seperti ini. Contoh misalkan nomor 1, tentukanlah hasil dari negatif 3 ditambah 2. Kemudian nomor 2, tentukanlah hasil dari negatif 4 ditambah 5. Kemudian yang nomor 3, tentukanlah hasil dari 2 ditambah 0.
Baik, mari kita jawab sama-sama. Yang nomor 1, tentukanlah hasil dari negatif 3 ditambah 2. Nah, untuk menjumlahkan kedua buah bilangan ini, pertama kali yang harus kalian lakukan adalah kalian lihat terlebih dahulu, lebih besar negatif atau positif di sini ternyata angkanya. Ternyata angkanya lebih besar negatif di sini. Angka negatifnya itu 3, di sini yang positifnya 2. Kalau lebih besar negatif, secara otomatis hasilnya negatif. Kemudian berapa hasilnya negatif 3 ditambah negatif 2? Tinggal kita kurangi saja, 3 dikurang 2 yaitu 1. Maka hasil dari negatif 3 ditambah dengan 2 adalah negatif 1. Lalu soal nomor 2, sama seperti tadi soal nomor 1, kita lihat terlebih dahulu. Antara negatif dengan positif lebih besar mana? Ternyata lebih besar positif. Kalau lebih besar positif, maka hasilnya positif. Jadi tidak perlu dikasih tanda negatif. Ya, lanjut, hasilnya berapa? Tinggal kita kurangi saja, 5 dikurang 4 yaitu 1. Maka hasil dari negatif 4 ditambah 5 adalah 1. Kemudian soal nomor 3, 2 ditambah 0, maka hasilnya 2. Seperti ini ya. Ini adalah contoh dari penjumlahan. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Ternyata bilangan bulat ini jika dijumlahkan itu memiliki berbagai macam sifat. Sifat yang pertama itu adalah tertutup. Nah, sifat tertutup itu artinya adalah penjumlahan bilangan bulat yang hasilnya bilangan bulat. Contohnya, misalkan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Maka 5 ini adalah bilangan bulat. Nah, seperti ini contohnya. Atau yang kedua adalah misalnya negatif 3 ditambah 2. Seperti tadi, lebih besar negatifnya, maka hasilnya negatif. 3 dikurang 2 yaitu 1, berarti negatif 1. 5 dengan negatif 1, mereka adalah bilangan bulat. Jika ada dua bilangan yang dijumlah, hasilnya tetap bilangan bulat, baik itu positif maupun negatif, maka penjumlahan tersebut memiliki sifat tertutup. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau ditambah, hasilnya tetap bilangan bulat, maka dia termasuk sifat yang tertutup. Sifat yang selanjutnya adalah komutatif atau pertukaran. Maksudnya seperti apa sih? Contohnya seperti ini ya. Contoh rumusnya seperti ini. A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Nah, A dan B ini kita misalkan dengan bilangan bulat. Ini rumusnya ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Yang A misalnya 3 ditambah 2, apakah sama dengan 2 ditambah 3? Kalau dia sama hasilnya, maka dia masuk ke dalam pertukaran. Kita coba hitung. 3 tambah 2 itu hasilnya 5. Kemudian 2 tambah 3 itu hasilnya 5. Karena hasilnya sama, maka kedua penjumlahan bilangan ini masuk ke dalam sifat komutatif. Selanjutnya ada yang namanya identitas. Identitas itu adalah bilangan bulat yang jika dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Ya, contohnya seperti ini. Contoh 3 ditambah 0 sama dengan 3 ya. Negatif 2 ditambah 0 sama dengan negatif 2. Ya udah, ini yang dinamakan bilangan identitas. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu sifat asosiatif pengelompokan. Untuk asosiatif atau pengelompokan, dia memiliki rumus seperti ini. Rumusnya adalah dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Maksudnya apa sih untuk asosiatif atau pengelompokan? Jadi di sini ada 3 angka atau lebih yang dijumlahkan. Nah, tugas kalian adalah menjumlahkan dengan cara yang paling mudah. Langsung ke contohnya. Contoh misalkan seperti ini. Yang A 3 ditambah 7 ditambah 11. Kemudian contoh yang B 4 ditambah negatif 6 ditambah 8. Nah, di sini kita diminta untuk mencari hasilnya dengan cara pengelompokan atau asosiatif. Kita kerjakan dengan cara yang paling mudah dulu. 3 tambah 7 ditambah 11. Yang paling mudah apa sih? Ya, kita kerjakan 3 ditambah 7 dulu. Kemudian setelah ditambah 7, barulah kita tambahkan dengan 11. 3 tambah 7 adalah 10, kemudian ditambah 11. Dan hasilnya adalah 21. Seperti ini. Ini yang dinamakan pengelompokan. Kemudian yang B juga sama. Mana dulu yang lebih mudah? Misalkan yang positifnya dulu yang kita kelompokkan, yaitu 4 ditambah 8, kemudian ditambah negatif 6. 4 ditambah 8 adalah 12,
ditambah negatif 6. Kita lihat lagi, seperti yang tadi cara penjumlahan, antara positif dengan negatif lebih besar positif, berarti hasilnya positif. Maka untuk mencari hasilnya adalah tinggal kita kurangi saja, 12 dikurang 6 hasilnya adalah 6. Nah, begini caranya. Jadi ini yang dinamakan sifat asosiatif atau pengelompokan. Kalian diminta untuk mengerjakan dengan cara yang paling mudah terlebih dahulu. Mana dulu yang dihitung, maksudnya seperti itu, kemudian dicari hasilnya. Selanjutnya yaitu ada yang namanya inverse atau lawan suatu bilangan. Maksudnya bagaimana sih? Kalau misalkan bilangan yang pertama positif, maka lawannya adalah negatif. Kalau bilangan yang pertama itu negatif, kebalikannya, maka lawannya adalah positif. Nah, ini yang dimaksud dengan inverse. Contohnya, misalkan, contoh, tentukanlah inverse dari bilangan bulat berikut ini. Yang A misalnya 3, yang B misalnya minus 12, yang C misalnya tentukanlah inverse dari hasil bilangan bulat berikut ini. Minus 3 ditambah 2 ditambah 1. Misalkan. Ayo sama-sama kita cari hasilnya. Nah, karena yang ditanya inverse atau lawannya, berarti lawan dari 3 adalah negatif 3. Ini jawabannya. Kemudian, lawan dari negatif adalah positif, berarti positif 12. Nah, untuk yang C, kita cari dulu hasilnya. Dengan cara bagaimana? Dikelompokkan. 2 ditambah 1 terlebih dahulu ya, biar mudah, yaitu minus 3 ditambah dalam kurung 2 ditambah 1. Nah, 2 ditambah 1 hasilnya 3, berarti minus 3 ditambah 3. Nah, kita lihat di sini ternyata angkanya sama, minus 3 ditambah 3. Kalau angkanya sama, maka hasilnya 0. Kalau 0 bagaimana? Apakah ada inverse-nya atau tidak? Kalau 0 tetap dia netral ya, dia tidak ada lawannya. Jadi inverse dari 0 adalah 0, seperti itu. Ya, selanjutnya di sini ada latihan soal. Mari sama-sama kita kerjakan latihan soal nomor 1 sampai nomor 5 dengan cara-cara yang sudah saya jelaskan tadi ya. Di sini untuk jawabannya kita kerjakan di sebelah kanannya. Kita kerjakan yang nomor 1 terlebih dahulu. Di sini adalah 4 ditambah negatif 2. Untuk mengerjakan soal ini, kita lihat dulu, kita analisa dulu mana yang paling besar. Caranya seperti tadi ya, apakah positifnya atau negatif. Ternyata yang lebih besar positifnya, maka hasilnya adalah positif. Jadi untuk mencari hasilnya tinggal dikurangi saja, yaitu 4 dikurangi 2, yaitu 2. Jadi jawabannya adalah positif 2. Kemudian soal nomor 2, di sini kita analisa terlebih dahulu. Di sini ada angka negatif 6 dengan 2, mana yang lebih besar, apakah positif atau negatif. Ternyata yang lebih besar adalah negatif, maka secara otomatis hasilnya adalah negatif. Kemudian hasilnya berapa sih? Kita tinggal kurangi saja. 6 dikurangi 2. 6 kurang 2 adalah 4. Maka jawabannya adalah negatif 4. Lalu soal nomor 3. Nah, di sini dua-duanya negatif. Negatif 2 dengan negatif 3. Maka secara otomatis hasilnya negatif. Kemudian cara menyelesaikannya bagaimana? Kalau dia dua-duanya negatif, ya, maka cara menyelesaikannya adalah tinggal kita jumlahkan saja. 2 ditambah 3 yaitu 5. Maka jawabannya adalah negatif 5, seperti ini. Nah, untuk soal nomor 4, di sini ada 3 bilangan bulat, yaitu bilangan positif dan negatif. Nah, untuk mengerjakannya kita menggunakan cara yang tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu cara asosiatif atau pengelompokan. Di sini kita kelompokkan dulu yang paling mudah. Yang paling mudah yang ini, yang dua-duanya negatif. Maka cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut, yaitu 9 ditambah negatif 2 ditambah dengan negatif 4. Nah, jadi kita jumlahkan dulu yang negatifnya. Karena dia sama-sama negatif, sama seperti soal nomor 3, berarti hasilnya secara otomatis negatif ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian 4 tambah 2 yaitu 6. Maka hasil dari negatif 2 ditambah dengan negatif 4 adalah negatif 6. Setelah itu, sekarang kita tinggal eksekusi yang terakhir, yaitu 9 ditambah negatif 6. Kita lihat lebih besar mana, positif atau negatif. Ternyata lebih besar positif, berarti hasilnya positif ya. Dan hasil akhirnya adalah, ya tinggal kita kurangi saja, 9 dikurangi 6 yaitu 3. Maka jawaban nomor 4 adalah 3. Terakhir soal nomor 5, caranya masih sama dengan soal nomor 4, kita kelompokkan. Ternyata yang paling mudah adalah yang positif. Di sini ada yang kembar, yaitu positif. Ya udah, maka cara penyelesaiannya adalah negatif 15 ditambah 7 ditambah 6.
Nah, kita eksekusi dulu yang di dalam kurung, yang ditambah dulu. 7 tambah 6 adalah 13, berarti jawabannya adalah negatif 15 ditambah 13. Sama kayak tadi, lebih besar mana, negatif atau positif? Ternyata lebih besar negatifnya, maka hasilnya adalah negatif. Sekarang kita tinggal kurangi saja untuk hasil akhirnya. 15 dikurang 13 yaitu 2. Maka jawabannya adalah negatif 2. Ya. Sampai di sini penjelasannya, sampai di sini pembelajarannya. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.